saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, maka Bapak akan mengabsennya terlebih dahulu. Abillah. Oke. Ahmad Imam. Alillah. Tegar. Oke. Baik ya. Alhamdulillah pada pertemuan ini ada beberapa yang sudah masuk. Dan untuk pertemuan hari ini ya, mungkin Bapak akan mereview sedikit ya materi-materi yang pernah dibahas kemarin. Masih ingatkah materi apa yang kemarin? Ingat. Keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman hayati di situ merupakan bermacam-macam jenis makhluk hidup. Nah, bermacam-macam jenis makhluk. Di antaranya ada keanekaragaman genetik, ada keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Baik, sekarang Bapak akan memperlihatkan gambar. Nah, dari gambar yang ada di depan di sini, kira-kira apa yang ada atau yang muncul di pikiran adik-adik semua? Lautan. Ikan. Karang. Rumput laut. Air. Ya, banyak ya. Nah, di sini kalau kita lihat, ini salah satunya adalah termasuk dalam ekosistem. Ya. Nah, di sini ya. Bapak juga akan menyampaikan di sini tujuan dalam pembelajaran. Artinya diharapkan nanti dalam pembelajaran hari ini, yaitu anak-anakku semua di sini bisa memahami yang pertama di sini tentang pengertian ekosistem itu sendiri. Terus komponen-komponen dari ekosistem. Nah, terus salah satunya lagi yaitu peranan dari komponen ekosistem. Terus mengetahui faktor-faktor penyebab rusaknya ekosistem tersebut ya. Dan yang terakhir mengetahui solusi ya, menemukan solusi terkait dengan terkait dengan rusaknya ekosistem padang lamun tersebut. Jadi nanti bagaimana dengan faktor-faktor penyebab, bagaimana nanti bisa menemukan solusi dari masalah yang kita pelajari nanti. Jadi itu ya, bisa dipahami? Ya, jadi saya rasa tetap harus bisa dipahami dan tetap harus semangat ya dalam mengikuti itu. Nah, selanjutnya di sini nanti dalam pembelajaran ini juga nanti ada penilaian. Tidak hanya sebatas kita belajar, tapi bagaimana juga ada penilaian. Nah, penilaiannya di sini yang itu penilaian tentang kognitifnya ya, kemampuan ya dalam mengerjakan soal ya. Terus juga penilaian sikap. Nah, penilaian sikap, kegiatannya, tata keramanya, semuanya itu, etikanya, semuanya itu nanti masuk dalam penilaian juga. Terus selanjutnya penilaian kinerja. Nah, di sini ada dua nanti, penilaian pada saat diskusi kelompok. Terus yang kedua penilaian pada saat presentasi ke depan. Nah, makanya nanti harapannya bagaimana nanti ketika diskusi betul-betul disampaikan dengan suara yang keras. Jadi itu ya. Sampai di sini ada yang bisa dipahami? Ya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan kesempatan untuk membaca dulu ya materi yang sudah diberikan itu. Ya. Silakan dibaca dulu ya, silakan dibaca yang sudah diberikan kemarin. Ya, nggak apa-apa dibaca dulu ya. Oke.
Nah, ya, sudah selesai untuk membacanya. Di sini sedikit Bapak juga akan menjelaskan ya terkait dengan pengertian ekosistem itu sendiri. Jadi pengertian ekosistem di sini adalah suatu sistem yang terjadi dari organisme hidup, biotik dan lingkungan fisik abiotik yang saling berinteraksi ya di dalam suatu wilayah atau area tertentu. Jadi intinya ekosistem di situ merupakan hubungan timbal balik antara biotik dengan abiotik. Nah, biotik kita ketahui di sini adalah makhluk kalau biotik hidup ya, makhluk hidup. Salah satu contohnya di sini ada tumbuhan, ada hewan dan ada beberapa dekomposer. Sementara abiotiknya di situ yang benda mati di situ seperti air, tanah ya, udara ya, cahaya dan banyak lagi yang lainnya. Nah, seperti sini lihat ya. Nah, sekarang Bapak di sini akan membagi kelompok ya, sesuai yang sudah disampaikan kemarin. Nah, sekarang silakan anak-anak semua kumpul sesuai dengan kelompoknya yang sudah ditentukan. Seperti kita ketahui di sini ya, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 ya. Ya, nggak apa-apa. Silakan kumpul dulu kelompoknya. Nah, sekarang Bapak akan menampilkan video ya. Menampilkan video ya. Nah, video di sini silakan dilihat, diamati dan dipahami apa yang terdapat dari video tersebut. Informasi apa yang didapat? Apakah kalian pernah melihat tanaman seperti rumput di dasar laut? Mungkin ada yang mengira itu adalah rumput laut atau seaweed, tapi ternyata bukan loh. Jadi, tanaman apakah itu? Adalah namun. Sudah pernah mendengarnya? Namun atau seagrass merupakan anggota tumbuhan berbunga atau spermatopita yang sudah beradaptasi dengan lingkungan air asin. Istilah lamun untuk menyebutkan Nah, jadi video yang barusan ya dilihat, ditonton itu kan sudah betul-betul sudah diamati ya. Tinggal sekarang tugas selanjutnya di sini bagaimana anak-anakku semua di sini masing-masing kelompok untuk menganalisis ya. Menganalisis komponen-komponen dari ekosistem padang lamun itu apa saja. Terus mungkin peranan-peranan juga seperti apa, faktor-faktornya dan dampak faktor dan juga nanti mungkin solusinya. Sekaligus Bapak di sini akan membagikan LKPD ya. Jadi LKPD yang saya berikan di sini nanti dibaca dulu seperti apa LKPD-nya. Minimal sekarang masing-masing kelompok untuk menganalisis video yang barusan ditampilkan. Nah, itu. Ini ya kelompoknya ya. Silahkan ya berdiskusi ya, kelompok berdiskusi. Terus setelah diskusi nanti hasil diskusinya itu nanti dimasukkan dalam LKPD. Nah, LKPD-nya pun juga di situ sudah ada petunjuk-petunjuknya. Ya, silakan berdiskusi dulu. Ya, silakan diskusi. Nah, ya, setelah berdiskusi masing-masing kelompok itu identifikasi ya. Diidentifikasi komponen-komponen ekosistem padang lamun ya. Setelah Anda diskusi di situ, silakan identifikasi atau lihat ciri-ciri terdapat komponen apa saja yang terdapat pada lamun. Dan jangan lupa dimasukkan dalam LKPD-nya, silahkan.
Sudah di sini? Sudah ya. Oke. Baik, kalau sudah, sekarang masing-masing kelompok ya untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya yang sudah dimasukkan dalam LKPD. Jadi tadi kan sudah diskusi, sudah mengidentifikasi komponen-komponennya. Nah, sekarang masing-masing perwakilan kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Gimana, siap ya? Oke. Baik, sekarang Bapak memberikan kesempatan untuk kelompok ini dulu. Silakan maju ke depan. Untuk kelompok yang lain diperhatikan terlebih dahulu ya. Silakan maju ya. Untuk kelompok yang lain, ayo minta tolong kelompok yang lain diperhatikan dulu. Ya, ya, diperhatikan. Dan persiapkan untuk mungkin ada yang mau ditanyakan. Usahakan suaranya yang keras ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Fatanza, saya di kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Ina Fatima dari kelompok 5. Pertanyaan 1. Faktor apa yang menjadi penyebab rusaknya pada nyamuk? Pertama, disebabkan oleh reaksi dan pembangunan fisik di garis pantai, pencemaran penangkapan ikan dengan cara om tidak basah dan tanpa bulu. 2. Apa peran sinar matahari dalam menciptakan ekosistem? Cahaya matahari merupakan sumber energi bagi makhluk hidup di dunia. Jika tidak ada cahaya matahari, bumi akan gelap gulita sehingga tumbuhan tidak dapat melakukan proses fotosintesis. Sekian, sudah dari kami. Apa ada yang mau bertanya? Nah, jadi barusan ya kelompok sudah mempresentasikan. Tinggal sekarang ada tidak perwakilan kelompok atau teman yang lain untuk bertanya? Ya silakan. Apa fungsi Ekosistem itu untuk tempat makhluk hidup dan melakukan proses Apa fungsi dari ekosistem? Tempat hidup katanya ya. Jadi salah satu tempat hidup hewan-hewan ataupun biota-biota laut ya. Oke, bagus ya. Ada lagi mungkin? Sebutkan komponen-komponen ekosistem. Komponen-komponen sistem. Barusan apa yang disampaikan? Ya, komponen-komponen sistem yang sudah ditanyakan dengan teman kelompok yang lain. Silakan dijelaskan atau disampaikan kepada kelompok yang bertanya. Ya, di kelas nggak apa-apa. komponennya ada 2. Probiotik itu untuk makhluk Hidup. abiar itu makhluk di air. Oh iya. Darah. Oke, tepuk tangan dulu ya. Tepuk tangan dulu. Oke. Jadi saya rasa ya untuk yang kelompok pertama sudah bagus ya penampilannya. Ini karena semuanya proses belajar. Sekian dari Presentasi presentasi saya. dari kami. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya perwakilan dari kelompok yang pertama sudah menampilkan yang terbaik. Intinya semuanya di sini proses belajar, semuanya proses belajar. Nah ya. Silakan kelompok yang sudah selesai tadi.
Dari kelompok ini ya, silakan maju. Nah, jadi ya dari beberapa presentasi kelompok ya, di sini ada beberapa yang sudah disampaikan. Yang pertama tentang komponen-komponen ekosistem. Salah satunya tadi saya sampaikan kembali ya, yaitu ada abiotik dan ada biotik. Ya, jadi abiotik kita tahu di situ salah satunya yang hidup, yang biotik yang hidup yaitu dari tumbuhan, hewan dan ada beberapa mikroorganisme. Terus yang abiotiknya yang tidak hidup ya, jadi makhluk tidak hidup seperti air yang sudah kita ketahui, cahaya matahari dan batu dan masih banyak yang lainnya. Terus tadi juga disampaikan di sini faktor-faktornya sudah disampaikan banyak, ada reklamasi ya, ada pembuangan minyak ya, limbah minyak yang tidak mengalir pada air laut ya. Terus juga mungkin juga pembuangan sampah ataupun yang lainnya. Jadi sama di situ saya lihat diskusinya sudah bagus ya, sudah bagus. Tinggal di sini nanti bagaimana di sini dari masing-masing peserta di sini ya, masing-masing peserta di sini nanti bagaimana dari hasil pengamatan awal sampai akhir nanti betul-betul per individu bisa memahami ya, bisa memahami. Dan sekarang kan sudah menyimpulkan dengan memahami nanti bagaimana dengan menguji, memberikan memberikan lembar ya, lembar kerja di sini ya, bukan lembar kerja. Nah ya, sekarang Bapak akan menguji sejauh mana pemahaman masing-masing peserta, masing-masing anggota kelas setelah dari awal sudah menganalisis presentasi dan yang lainnya, akan diuji dengan mengerjakan latihan soal yang ada di sini. Ya, tidak akan memberikan latihan soal. Silakan yang sudah dikumpulkan ya. Nah ya, sekarang diperhatikan ya, sebelum kita akhiri ya pembelajaran hari ini atau pertemuan pada hari ini, ayo diperhatikan dulu. Ayo silakan duduk, diperhatikan biar cepat selesai. Jadi sini sebelum kita tutup ada sedikit refleksi ya. Jadi sedikit ada refleksi, apakah dengan diskusi yang kamu lakukan di sini ya dapat membantu dalam memahami pembelajaran hari ini. Kira-kira dengan dengan diskusi terus melihat video, apakah itu membantu adik-adik semua bisa memahami materi yang dibahas barusan? Membantu tidak? Membantu ya. Kan di situ kan ada gambar, ada video. Tadi kan sudah diamati dan yang lainnya. Nah, jadi ini salah satu bentuk ya bahwasanya dalam pembelajaran di sini memang harus betul-betul bisa dilaksanakan sebaik mungkin. Yang terpenting di sini harapannya nanti ya, harapan dari tujuan yang sudah disampaikan tadi itu betul-betul tercapai. Sehingga nanti akan dilihat ya, Bapak akan melihat dari hasil yang sudah dijawab barusan di kertas soal evaluasi. Nah, mudah-mudahan ya untuk ke depan, tetap semangat belajar ya. Karena pendidikan itu sangat penting ya. Jadi pendidikan itu sangat penting, modal utama untuk masa depan Anda. Karena kalau tidak punya pendidikan pasti akan berbeda ya. Di teman-temannya yang di luar yang punya pendidikan dan yang tidak pasti itu akan berbeda. Kalau Anda di sini akan selalu dididik ya dengan guru-gurunya ya. Jadi akan selalu dididik, terus diberikan penyuluhan motivasi-motivasi ya.
Dan yang terpenting jangan lupa untuk pertemuan minggu depan yaitu pembahasan tentang interaksi antar komponen ekosistem. Jadi kalau tadi itu adalah komponen-komponennya, dan untuk minggu depannya itu kita akan membahas tentang interaksinya. Jadi interaksi antara komponen ekosistem. Bagaimana? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya? Ya, mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya tetap keadaan sehat ya, semuanya diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertatap muka kembali. Saya rasa sudah cukup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.